Saudara, Partai Gerindra buka suara menanggapi pernyataan Ketua Umum Prabowo Subianto yang mengaku sering dikhianati dan dibohongi semenjak masuk politik. Pernyataan Prabowo Subianto yang mengaku sering dikhianati dan dibohongi ini disampaikan saat perayaan HUT ke-15 Partai Gerindra. Prabowo menegaskan kepada kadernya untuk menerapkan politik santun dan tidak boleh berkhianat atau menipu. Prabowo mengklaim Gerindra berpolitik tidak dengan cara kotor atau berbohong. Kita harus memberi contoh sifat kesatria. Kita harus memberi contoh sikap yang benar. Kita harus memberi contoh bahwa ikut politik bersama Gerindra itu adalah politik yang lurus, politik yang benar, politik yang tidak pernah mau berkhianat, tidak pernah mau menipu. Ada yang mengatakan politik itu kotor, silakan. Kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan maksud pidato Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang mengaku sering dikhianati dan dibohongi. Dasko menyebut secara umum politik dinamis, ada perjanjian tak ditepati meskipun tak merujuk pihak yang dimaksud. Gerindra turut meminta tidak perlu ada pihak yang terbawa perasaan alias baper dengan pernyataan Prabowo itu. Bukan secara umum ada beberapa kejadian ya namanya politik yang dinamis itu ya jangankan pembicaraan lisan, kadang-kadang apa yang tertulis juga bisa meleset. Nah oleh karena itu Pak Prabowo selalu mengajarkan kepada kami bahwa politik itu harus mengikuti realita. Jadi jangan kemudian kita menjadi baper karena kemudian ya ini kan beberapa kali juga ada yang tertulis menyatakan ini itu tapi kemudian nggak ditepati ataupun pembicaraan lisan kan seringkali begitu. Pak Prabowo mengajarkan kepada kami selalu untuk ya berbesar hati. Yang penting kita nggak begitu kan. Pengamat politik Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai orang yang dimaksud Prabowo tidak akan pernah dijelaskan secara gamblang. Menurut Adi, ucapan Prabowo soal berkhianat itu berkaitan dengan momentum Pilpres yang telah terjadi dan akan berlangsung. Saya kira publik tidak akan pernah tahu pasti soal siapa sebenarnya yang disebut melakukan pengkhianatan terhadap Prabowo Subianto, karena publik kan hanya melihat dari jauh yang mungkin saja interpretasi dan tebakan-tebakannya itu jauh lebih melenceng. Yang kedua tentu saja publik tidak akan pernah berani menyebut nama, menyebut partai politik yang telah berani melakukan pengkhianatan terhadap Prabowo. Setidaknya ada dua momentum politik yang kemudian dikaitkan dengan pengkhianatan terhadap Prabowo. Pertama adalah momentum Pilpres di 2014. Yang kedua adalah momentum terkait dengan jalan panjang menuju 2024.